Anda merasa ada roh Tuhan padamu, ya sudah, Tuhan itu kan kekal, ya kan? Anda masuk ke dalam kuburan lah, dan bisa Anda bangkit lagi. Anda mengatakan mati itu kan rekayasa. Hah? Dan bagaimana kalau Yesus mengatakan, di kitab Anda saja deh, nggak usah pakai kitab Alkitab saya. Isa Al-Masih itu dikatakan roh Allah, kalimat Allah. Terus dia bisa diangkat ke surga. Sekarang dia katanya masih hidup. Jadi kalau dia roh manusia, mati nggak? Sedangkan Allah SWT-mu mengatakan setiap yang bernyawa itu bisa merasakan mati. Apakah Isa Al-Masih sudah merasakan mati? Apa belum? Kalau belum, sudah berapa ribu tahun itu umurnya Isa Al-Masih. Sedangkan di dalam kitab suci Anda mengatakan umur manusia itu terbatas, merasakan mati. Sedangkan umur Muhammad saja nggak nyampe 100 tahun. Bagaimana umur Isa Al-Masih bisa ribuan tahun, dia masih hidup? Ya pakailah akal sedikit. Semangat siang Pak Pendeta Daud Umar. Ya, saya tertarik untuk menanggapi penjabaran Pak Umar ya, Pak Daud, kaitannya dengan pernyataan yang menurut saya ini adalah pernyataan konyol menurut saya. Kenapa konyol? Karena tidak berdasar terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengajaran Yesus. Anda hanya berdasarkan terhadap pengetahuan gereja untuk menyikapi ini. Jadi setiap manusia, rohnya itu adalah roh dari Tuhan, maka boleh disebut sebagai roh Tuhan. Tidak ada itu manusia rohnya buatannya sendiri, tapi semua yang ada pada diri manusia itu adalah milik Allah, milik Tuhan. Jadi roh Allah itu artinya roh dari Allah. Bukan berarti roh Allah itu punya roh. Layaknya makhluk hidup, dia harus punya roh supaya dia hidup. Jadi kalau rohnya mati keluar dari tubuhnya, maka Allah itu akan mati. Itu makhluk. Kalau Allah atau Tuhan itu tidak begitu, Pak Daud. Ya. Hanya makhluk yang membutuhkan roh untuk hidup. Kalau Tuhan tidak butuh roh untuk hidup, karena dia adalah sang pemilik kehidupan. Dia maha hidup. Yang butuh roh untuk hidup itu adalah makhluk. Untuk menghidupkan makhluk, Allah memberikan rohnya kepada makhluk. Ngerti enggak, Pak Daud? Lalu kemudian ketika Anda berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, lah kitab Anda sendiri yang mengatakan dia masih hidup sampai hari ini. Ya. Coba Anda convert ke Lukas. Bagaimana kemudian ketika iblis datang mencobai Tuhan Anda? Apa yang dikatakan oleh iblis? Jika benar engkau itu adalah hamba Allah, jika benar engkau itu adalah anak Allah, yang tadinya hamba diplesetkan menjadi anak Allah, maka ada tertulis tentang kamu bahwa malaikat akan diutus oleh Allah untuk menjaga kamu agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Di mana tertulis itu? Ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Artinya ketika orang-orang Kristen itu ngemis-ngemis nubuatan di dalam kitabnya Bani Israel, maka Kristen juga harus jujur mengakui bahwa nubuatan yang ada di dalam Mazmur 91 itu adalah untuk Yesus. Karena Yesus itu adalah hamba Allah, anak Allah, artinya orang yang dekat kepada Allah, artinya manusia spesial. Dia adalah rasul. Maka kalau Yesus itu betul ada rasul, kata iblis, kalau engkau adalah rasul utusan Tuhan, maka coba kamu buang dirimu dari sini ke bawah. Karena ada tertulis. Tertulisnya di mana? Di Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Nah, di ayat itu jelas dikatakan bahwa hamba Allah yang dikasihi atau anak Allah yang dikasihi itu adalah dia akan dia tidak akan kena musibah. Jangankan mati, ya, kena panu aja kagak.
itu nubuatannya jelas. Jadi kalau Pak Daud ini tidak memahami lebih jauh, ya harus banyak belajar lagi. Saya pikir setelah bertahun-tahun kita berdiskusi, kemudian Pak Daud menghilang, muncul lagi, saya pikir ilmunya bertambah, ternyata masih juga kayak begini. Jadi Allah itu, Isa alaihissalam itu disebut sebagai Ruhullah. Itu artinya dia hidup tanpa melalui perzinahan dulu, sebagaimana tuduhan Bani Israel kepada ibunya, kepada dirinya yang dituduh sebagai anak zina yang harus direbus di dalam neraka dengan tinja yang mendidih. Al-Quran datang mengatakan tidak, ibunya tidak berzina, tetapi dia hidup menjadi manusia itu karena ada roh dari Allah yang ditiupkan ke dalam rahim ibunya. Ya, dan dia bukan dari hasil zina, tetapi Maria ibunya hamil oleh karena perintah Allah, oleh karena kehendak Allah. Nah, kehendak ini yang disebut dengan firman. Firman ini yang maksudnya adalah perkataan, kalimatuhu, perkataan dari Allah. Coba Anda gunakan akal deh, Pak Daud, supaya Anda itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya, Yesus berkata tidak semua orang yang berseru kepadaku akan masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapak apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, itu salah satu kehendak Bapak. Nah, Anda mengatakan Yohanes 17 ayat 3 dalam bahasa apa itu, Ibrani apa Yunani tadi Anda baca. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Hidup yang kekal itu apa? Mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus itu di ayat sebelum ayat 3 kan ada ayat 2. Ada ayat sesudahnya ayat 4 ayat 5 bahwa Yesus mengatakan bahwa segala kuasa atas yang hidup ada pada Yesus. Jadi kita harus bisa mengenal Yesus. Karena Yesuslah yang mampu memberi hidup yang kekal. Karena Yesuslah yang bisa menyatakan Allah yang benar. Jadi inilah kehendak Bapa, dengarkanlah Yesus. Yesus mengatakan tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Bapa, tetapi anak yang ada di pangkuannya dialah yang menyatakannya. Jadi hanya Yesus yang bisa menyatakan Bapa itu. Kalau kita mau mengenal Allah, kita harus mengenal melalui Yesus Kristus. Karena Yesuslah yang bisa menyatakan Bapa itu. Allah yang benar itu hanya bisa dinyatakan melalui Yesus Kristus. Itulah hidup yang kekal, mengenal Allah yang benar. Itulah kehendak Bapa, bukan bayar zakat ini itu mah kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ya mengasihi sesama ya bayarlah jikalau kita mengasihi Tuhan, ya jikalau kamu melihat orang yang lemah dan miskin, ya kalau kamu menolong dia sama dengan kamu menolong Tuhan. Karena orang yang lemah dan miskin itu adalah umat ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya kamu ini kan anak Tuhan, ya kamu tolong dong saudara-saudaramu yang lagi susah. Itu memang kehendak Tuhan. Tetapi bukan itu untuk syaratnya masuk surga atau mendapatkan hidup yang kekal, bukan itu syaratnya. Untuk mendapat hidup yang kekal, ya mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu tidak bisa di luar Yesus. Tidak bisa kita kenal di luar Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menyatakan Tuhan yang benar. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan yang benar di luar Yesus? Nah, bertahun-tahun tidak terjun di dunia debat. Saya pikir Pak Daud itu menghabiskan waktu untuk belajar. Tapi rupanya masih juga seperti yang dulu, malah semakin nurun Pak Daud. Jadi ketika Anda mengatakan Allah menyatakan diri, ya, dan Allah menyatakan dirinya kepada anaknya, itu betul, tapi Anda salah pahami. Allah menyatakan dirinya kepada Yesus. Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tetapi Bapa menyatakan dirinya terhadap Yesus. Maksudnya apa? Yesus mengajarkan tentang Bapa itu, tentang Allah itu seperti apa, tentang Tuhan itu seperti apa. Yesus yang menyatakannya. Nah, apakah Yesus pernah menyatakan bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri?
Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa untuk selamat itu harus menjadi seorang Kristen? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa hidup kekal itu harus menyembah Yesus? Ayo. Apakah pernah Yesus mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah mengenal Yesus sebagai Bapa itu sendiri? Apa pernah seperti itu? Apa pernah Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu harus mengimani Dia mati di atas tiang salib? Ada Yesus mengajarkan itu. Ini yang disalahpahami dan kemudian disesatkan dan dijadikan sebagai dasar penyesatan oleh Pak Daud dan orang-orang Kristen lainnya. Allah menyatakan diri kepada Yesus supaya Yesus itu mengajarkan Bani Israel mengenal kembali kepada hukum Allah, yaitu hukum Taurat. Di mana Bani Israel ketika Yesus datang, itu mereka meninggalkan hukum Taurat. Maka Yesus mengatakan, walaupun Bapakmu itu adalah Allah, tetapi kalian tidak mengakui aku sebagai utusan Allah, maka kalian tidak akan selamat. Makanya dikatakan hidup kekal itu harus mengenal Allah satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Jangan justru mengenal Yesus sebagai Allah itu sendiri. Ya. Nih saya kasih resep ya Pak Daud supaya Bapak ini tercerahkan. Di dalam Yohanes 3 ayat 36. Apa kata Yesus di situ, Pak? Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Ayo, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya Yesus seperti apa? Apakah percaya Yesus yang dimaksud di sini adalah menuhankan Yesus, menyembah Yesus sebagai Tuhan itu sendiri? Tidak. Tapi yang dimaksud percaya kepada Yesus adalah percaya kepada perkataan-perkataan Yesus, percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, sekarang Anda menjadi Kristen. Apakah karena Anda percaya kepada Yesus sehingga Anda Kristen? Tidak. Sekarang Anda menyembah Yesus. Apakah karena Anda percaya kepada Yesus sampai Anda menyembah Yesus? Tidak. Sekarang Anda makan babi. Apakah karena Anda percaya kepada Yesus sampai Anda makan babi? Bukan. Sekarang Anda tidak sunat. Apakah karena Anda percaya kepada Yesus sampai Anda itu tidak sunat? Tidak. Jadi Anda sekarang menjadi diri Anda itu bukan karena Anda percaya kepada Yesus, tetapi karena Anda percaya kepada orang-orang yang mau ya, menyesatkan manusia sedunia, menyembah kepada manusia. Anda harus sadar Pak Daud, Kristen itu dari mana asal rumusan-rumusan ajarannya? Rumusan daripada ajaran Kristen itu bukan ajaran dari para nabi, apalagi ajaran Yesus, bukan. Anda menyembah Yesus, Anda menjadi Kristen, Anda ibadah minggu, Anda mengatakan Tuhan itu inkarnasi, Anda menyembah kepada Yesus, Anda merasulkan nabi-nabi palsu. Itu bukan karena rumusan dari Yesus, bukan. Tapi semata-mata rumusan dari pendiri Kristen sendiri. Jadi Anda tidak percaya kepada Yesus. Tapi yang Anda percaya itu adalah orang yang menginginkan Anda menyembah Yesus. Pahami itu. Jadi beda. Orang yang percaya kepada Yesus pasti mengimani bahwa Yesus itu adalah rasul. Orang yang percaya kepada Yesus pasti mengimani bahwa Yesus itu adalah nabi untuk Bani Israel. Orang yang percaya kepada Yesus tentu adalah orang yang mengimani bahwa kedatangan Yesus itu untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Mengajarkan Bani Israel untuk percaya akan datangnya sosok penghibur yang datang setelah Yesus. Itu kedatangan Yesus. Jadi Yesus datang itu bukan untuk menjadikan dirinya disembah, menjadikan dirinya Tuhan. Jadi percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal apabila betul-betul percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada orang yang mau Yesus itu menjadi Tuhan. Bedakan itu. Jadi Pak Daud Umar percaya kepada Yesus sudah pasti membuat orang itu menjadi Muslim. Karena Yesus itu adalah Muslim. Dia adalah orang yang soleh. Dia orang yang taat kepada Allah, bukan malah menjadi Kristen. Yohanes 3 ayat 36 itu sudah jelas. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia memperoleh hidup yang kekal.
Coba. Dan barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, sekarang Anda beribadah hari Minggu itu taat kepada siapa? Anda menyembah Yesus itu taat kepada siapa? Anda makan babi, Anda menuhankan 3 pribadi Tuhan, Anda merasulkan nabi-nabi palsu, itu Anda percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus? Tidak, tapi percaya kepada nabi-nabi palsu yang menginginkan manusia tersesat menyembah kepada manusia. Pahami itu dengan baik, Tuan Pak Daud. Semangat siang, Pak Ustadz Zulkifli. Maaf, saya bukan pendeta. Saya hanya seorang yang murtad dari Islam. Saya hanya orang yang mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan. Bang Jul mengatakan dia agak panjang, agak lupa saya masih ingat. Oh ya, Yesus itu dinubuatkan sebagai hamba, sebagai rasul, sebagai apa lagi. Orang Kristen meyakini, mempercayai Yesus juga. Dia di Filipi 2 ayat 6 sampai 14. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan nama kepadanya di atas segala nama, supaya di dalam namanya dia Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus yang telah menjadi hamba ini, yang telah menjadi taat ini, di Injil Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, segala kuasa, karena ketaatannya itu loh, sebagai hamba dia mau mengosongkan dirinya. Dan sekarang Yesus mempunyai nama yang berkuasa di sorga. Yesus berkata, segala kuasa di sorga, yaitu Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku ajari kepadamu. Jadi segala kuasa sekarang ada di tangan Yesus Kristus. Jadi untuk Pak Ustadz Bang Zulkifli, saya katakan bahwa kuasa di surga dan di bumi ada di tangan Yesus sekarang. Saya akan memberitakan ini kepada Pak Ustadz Bang Zulkifli, bahwa kuasa di surga dan di bumi ada di tangan Yesus, bukan di tangan Allah SWT. Jadi Bang Zul harus menyadari ini, harus bertobat dari dosa dan menerima Yesus. Karena berilah dirimu diselamatkan, kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu, saya dulu adalah orang yang berdosa, orang yang hidup dalam dosa. Ketika saya memberi diri saya diselamatkan, memberi diri saya dibenarkan oleh Yesus, disucikan oleh Yesus, disucikan oleh Roh Yesus, sekarang saya mempunyai predikat. Saya menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saya tidak lagi diperbudak oleh dosa dan diperbudak oleh yang ngaku-ngaku Tuhan Maha Kuasa untuk diperhamba oleh Dia, ya untuk menyembah-nyembah Dia. Sekarang saya adalah anak Allah, iman di dalam Kristus Yesus. Saya diberi otoritas menjadi anak Allah. Jadi Tuhan mengasihi saya dan ngirim saya Roh Kudus sehingga saya boleh ada sebagaimana adanya. Sekarang saya tidak perlu lagi takut akan siksaan kubur. Saya tidak perlu lagi takut akan titian siratal mustaqim,
Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebab di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saya percaya Yesus ada di mana, saya akan ada di situ nanti. Karena Yesus berkata, di mana aku ada, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Jadi di dalam Yesus kita telah menjadi dikuduskan, menjadi umat yang kudus, imamat yang rajani. Jadi di dalam Yesus kita anak Allah. Inilah kabar baiknya, bahwa inilah Injil, bahwa Yesus telah mau datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, supaya kita hidup dalam kebenaran dan diberi kuasa menjadi anak Allah. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Dan inilah kabar baik, Bang Jul, Pak Ustadz. Mari kita hijrah ke Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang membebaskan kita. Jadi kalau kamu ingin merdeka, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan adalah kebenaran, Yesus adalah firman Tuhan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak satu pun manusia bisa datang ke surga, Bang Jul, kecuali melalui Yesus. Jadi kalau Bang Jul berpikir ke surga itu bisa melalui amal ibadah, melewati jalan siratal mustaqim, itu hanya jalan lurus menuju neraka, Bang Jul. Semangat siang, salam akal sehat, Bang Jul. Nah, kan sudah aku bilang bahwa Anda itu menjadi Kristen bukan karena percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada nabi palsu. Paulus kan, Filipi kan. Nah, kan udah benar. Jadi apapun yang sekarang yang Anda punya, seperti apapun kondisi Pak Daud saat sekarang, mau ngaku murtadin kek, mau apa kek, posisi Pak Daud sekarang ini adalah orang yang percaya bukan kepada Yesus, tapi orang yang percaya kepada nabi-nabi palsu yang menginginkan manusia menyembah kepada manusia. Anda mengatakan orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah hamba. Lalu kemudian di sisi lain Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah pencipta alam semesta itu sendiri, yang mengosongkan diri menjadi manusia. Sederhana sekali sebenarnya kalau Anda menggunakan akal sehat. Apakah pencipta alam semesta ini pernah menjadikan dirinya sebagai hamba? Apa pantas pencipta alam semesta ini pernah menjadi mayat? Coba Anda gunakan akal sehat deh. Nah, ketika Yesus ini Anda tuhankan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Anda Paulus, apakah Yesus mengajarkan hal yang sama? Tentu tidak. Ketika Anda mengatakan bahwa Yes, Bapak mengosongkan diri menjadi manusia dan seterusnya, itu ajaran siapa, Pak Daud? Itu bukan ajaran Yesus. Kalau Yesus itu jelas dia mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah. Tidak lebih dari itu. Karena itulah kemudian orang Kristen tidak mau mendengarkan Yesus. Ketika Yesus mengajarkan untuk memperoleh hidup kekal itu seperti apa syaratnya, orang Kristen tidak mau dengar. Orang Kristen itu lebih percaya kepada nabi-nabi mereka. Nabi Paulus, Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Matius, Nabi Yohanes. Itulah yang kalian percaya. Bukan percaya kepada Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Anda percaya kepada ketuhanan Yesus yang diajarkan oleh nabi-nabi Anda. Tidak percaya kepada Yesus itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka berhormat kepadaku, sementara yang mereka lakukan itu adalah perkataan-perkataan manusia. Percuma Pak Daud itu menyanjung Yesus, sementara yang Anda lakukan itu adalah perintah Paulus. Tadi saya sudah mengajarkan Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang Anda menjadi Kristen itu karena percaya kepada Yesus, ya, atau percaya kepada nabi-nabi palsu yang mengajarkan Anda menyembah kepada Yesus. Sementara sekarang yang Anda jajakan dari mulut Anda itu, bagaimana kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu? Berarti ketuhanan Yesus itu adalah bertepuk sebelah tangan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya yang asli hanya menyembah kepada Allah, tidak pernah menyembah kepada Yesus. Ya, jadi sekali lagi tujuan saya hadir di grup ini menyadarkan Pak Daud supaya menjadi sehat. Ya,
Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya inkarnasi. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep rumusan-rumusan Bapak Gereja tentang Yesus. Yesus mengajarkan dirinya adalah hamba Allah, dia adalah pesuruh Allah, dia adalah penyampai firman Allah, dia adalah wakil Allah di muka bumi ini untuk mengajak manusia menuju kepada keselamatan. Itu Pak Daud harus pahami dengan baik. Jadi konsep yang Anda paparkan itu adalah konsep gereja, konsep Romawi pagan yang menginginkan dewa mereka nuzul menjadi manusia, lalu kemudian diembel-embeli segala macam tete bengek. Sementara Yesus sendiri jelas mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal harus mengimani dia sebagai Rasulullah. Tidak lebih dari itu Pak Daud. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz mulai berkhotbah. Pak Ustadz mengatakan Allah menyatakan diri kepada Yesus untuk menyatakan siapa Allah itu kepada orang atau bagaimana. Kita itu harus belajar memahami Alkitab itu dengan jelas. Jadi jangan Bang Jul menjadi orang buta yang akan menuntun orang buta. Saya pastikan Bang Jul tidak akan paham Alkitab tanpa pengertian dari Tuhan. Karena Alkitab ini dihilhami oleh Roh Kudus. Sedangkan Bang Jul beriman dengan akal budi. Manusia dengan akal budinya sudah tidak lagi bisa mencapai Tuhan. Hanya dengan Roh Kuduslah orang bisa mengerti siapa Yesus. Hanya Roh Kuduslah orang bisa mengerti siapa Tuhan. Yesus tidak mengatakan untuk di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah atau melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kalau tidak ada yang melihat Tuhan, tetapi Abraham melihat Tuhan, Adam melihat Tuhan, sedangkan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Terus yang dilihat mereka siapa? Tuhan yang datang kepada Abraham di Kejadian 18 ayat 1 itu siapa? Sudah pasti Yesus. Jadi Abraham melihat Yesus, Adam melihat Yesus. Karena Tuhan yang tidak kelihatan itu hanya bisa dinyatakan melalui Yesus. Karena firman Tuhan berkata, firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang aku perintahkan. Terus murid-muridnya Yesus pernah berkata, Guru kan bicara tentang Bapa. Siapa itu Bapa? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, Guru. Kata Yesus, telah sekian lama kamu bersama-sama aku. Muridnya itu Petrus atau siapa? Ya, murid-muridnya. Setelah sekian lama kamu bersama-sama aku. Kamu tidak mengenal aku, kamu masih menanyakan Bapak, kamu masih minta tunjukkan Bapak kepada kami. Kalau saya tuh jadi ini, kamu goblok ya. Setelah sekian lama loh kamu sama-sama saya, masa kamu nggak kenal saya, katanya. Kalau kamu melihat saya, kamu melihat Bapak. Sama dengan kamu melihat Bapak. Sebab saya di dalam Bapak, Bapak di dalam saya. Karena segala kemuliaan, segala kepenuhan Allah ke Bapa itu ada di dalam. Sebab saya tidak melakukan pekerjaan ini atas kemauan saya sendiri, tetapi Bapa yang di dalam saya, dialah yang melakukannya. Jadi Yesus itu adalah yang Tuhan yang kelihatan, yang bisa menyatakan siapa Bapa itu. Jadi tidak ada orang yang bisa melihat Bapa, hanya anak yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan siapa Bapa. Jadi Abraham melihat Tuhan, ya yang dilihatnya ya Yesus. Siapa lagi? Sampai ke Adam. Adam juga mendengar langkah kaki Tuhan. Memangnya Tuhan itu berkaki?
Ya itulah Tuhan, dia roh, dia maha kuasa, dia tidak datang dengan kemuliaannya, tetapi dia datang, firmanku yang keluar dari mulutku, dia akan melaksanakan apa yang aku mau dan mengerjakan apa yang aku perintahkan. Jadi ada satu ayat juga, Yesus itulah gambar dan wujud Allah. Dan 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata begini, anak Allah, yaitu Yesus, telah memberi pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi di luar Yesus tidak ada Allah yang benar, Bapak Ustadz Zulkifli. Jadi kalaupun ada yang ngaku-ngaku maha kuasa, ngaku-ngaku Tuhan, tetapi dia tidak bisa menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang benar dan tidak bisa dikenal, sudah pasti itu Tuhan palsu, Bapak Ustadz Zulkifli. Jadi salam sadar, bertobatlah kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesuslah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita ke surga. Selamat siang, salam akal sehat. Begini, Pak Daud, kalau Anda mengatakan Allah menyatakan diri kepada Yesus, oke, sekarang ketika Allah menyatakan diri kepada Yesus, adakah Allah menyatakan bahwa aku adalah kamu yang menjadi manusia? Coba. Atau adakah Yesus menyatakan bahwa aku ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia? Coba tunjukkan di mana dalilnya itu, Pak Daud. Silakan. Saya mau lihat. Anda percaya kepada Yesus atau Anda percaya kepada nabi-nabi palsu yang saya maksud? Silakan. Ya, betul, Pak Daud. Betul. Memang Yesus harus mengatakan goblok kepada Filipus. Kenapa Yesus harus mengatakan goblok? Sudah sekian lama kau sama-sama aku, Filipus. Sudah kubilang, Allah itu bukan manusia, bukan anak manusia. Bapak yang mengutus aku itu tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Masih juga kau minta aku tunjukkan Bapak itu yang mana. Itu berarti kamu goblok, Filipus. Nah, yang lebih goblok lagi, yang sudah pegang kitabnya. Sudah di dalam kitabnya itu dirangkum semua pengajaran-pengajaran bahwa Allah atau yang kalian sebut dengan sebutan Bapa itu adalah pencipta alam semesta yang sudah nyata dikatakan di dalam 2 Raja-Raja. Benarkah Tuhan akan nusul ke muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi langit pun tidak akan mampu memuat engkau. Ya, apalagi cuman masuk ke dalam tubuh manusia bernama Yesus yang hanya seenggok bayi yang dari datang lahir di Yerusalem sana. Jadi kalau Filipus itu hadir pada saat sekarang akan dikatain goblok. Udah dibilang sama Yesus, tidak ada yang dapat melihat Bapa. Masih juga kamu minta saya tunjukkan Bapa itu mana. Barang siapa yang melihat aku, kata Yesus, maka sesungguhnya dia telah melihat Bapa. Bukan berarti melihat jasadku, tetapi melihat ajaranku. Karena aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Jadi kalau kamu mau lihat Bapak, lihat aja pekerjaanku. Kalau kamu mau lihat Bapak, lihat aja perkataanku. Karena aku mengatakan sesuatu itu bukan atas diriku sendiri, tetapi atas kehendak Bapak yang mengutus aku. Itu maksudnya, Pak Daud. Makanya saya katakan Anda ini sudah berpuluh tahun ikut debat, tapi ilmunya bukannya bertambah, malah berkurang. Coba Anda lihat itu suratnya Paulus. Ya, makanya dikatakan di dalam Matius 23 ayat 15, sesat-sesatnya Paulus, Kristen jauh lebih sesat daripada Paulus. Karena di situ dikatakan bahwa kalian menjadi ahli neraka dan 2 kali lebih sesat daripada Paulus itu sendiri. Ya, Matius 23 ayat 15. Coba baca kitab Anda itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang sudah nyata. Di dalam pengajaran Paulus pun yang adalah nabi palsu, jelas dia terangkan Allah itu tidak bisa dilihat. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Mendengarkan suaranya pun tidak ada manusia yang pernah mendengar itu. Kata Paulus. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, ini saya lagi di jalan, Pak Daud. Saya menuju ke tempat wisata. Nah, kalau nanti sudah tidak ada suara saya, berarti itu sudah masuk ke dalam lokasi tidak lagi signal.
Saya berharap Anda bisa mendengarkan pian saya ini dengan baik. Saya katakan kepada Anda sekali lagi, ya, melihat Yesus itu bukan berarti melihat Bapa secara fisik, tapi melihat ajaran Yesus, melihat pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat yang diperlihatkan Yesus kepada Bani Israel. Itu membuktikan bahwa Bapa yang mengutus Yesus, perlakuan, perkataan Yesus semua berdasar terhadap instruksi dari Tuhannya. Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Baca kitab Anda, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Udah selesai. Andai Bapak menggunakan akal sehat. Jadi kalau Anda mengatakan melihat Yesus yang adalah bayi 8 hari disunat adalah sama melihat Bapak, itu Anda sudah mendekati gila stadium 5. Ngerti Pak Daud? Karena Yesus itu faktanya dibunuh. Berarti kalau melihat Yesus melihat Bapak, membunuh Yesus adalah membunuh Bapak. Ya? Anda coba periksa kejiwaan Anda, itu sudah mulai kelihatan sekali tuh. Anda sudah akut. Masa melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan pencipta alam semesta? Waduh, Pak Daud. Ya, mohon untuk belajar lagi Pak Daud, biar tidak tersesat dan menyesatkan orang lain. Anda mengatakan di dalam Yesus ini tidak memiliki kemahakuasaan. Berarti Anda menyembunyikan sesuatu hal yang ada, fakta yang ada. Yesus itu juga mempunyai kemahakuasaan. Yesus bisa mengampuni dosa karena Dia Tuhan. Yesus bisa berubah bersinar seperti matahari, seperti Tuhan yang bercahaya. Yesus bisa berjalan di atas air karena Yesus mempunyai otoritas ilahi. Yesus bisa merubah air menjadi anggur karena Yesus itu mempunyai kuasa ilahi. Yesus bisa membangkitkan orang mati karena Yesus itu Tuhan. Yesus bisa memberi hidup yang kekal kepada manusia karena Dia Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberi hidup yang kekal. Tapi sebagai manusia, Yesus berkuasa enggak? Tentu Dia terbatas. Makanya Yesus berkata, jikalau kamu enggak percaya akulah Dia, setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebab aku tidak melakukan atas kemauanku sendiri, tetapi Dia yang mengutus aku, Dia yang di dalam aku yang di dalam Dia, Dialah yang melakukannya, gitu loh. Yang Pak Daud sebutkan itu adalah soyogyanya yang dimiliki oleh seorang nabi sebagai mukjizat untuk membedakan dirinya dengan manusia biasa. Ya. Inilah makanya saya katakan, apapun yang ada pada diri Yesus, keluar biasaan yang Yesus lakukan, menurut Yesus semua itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk Ia lakukan. Menurut Yesus, apapun yang ada pada dirinya, ya, kehebatan seperti apapun yang diperlihatkan Yesus kepada Bani Israel, menurut Yesus semua itu berasal dari Bapa Tuhannya yang telah mengutus Dia. Nah, sekarang menurut Anda, apa yang diperlihatkan oleh Yesus itu adalah bukti keilahian Yesus. Tapi itu adalah menurut Anda berdasarkan ajaran nabi-nabi palsu. Yesus membangkitkan orang mati, nabi palsu mengatakan itu bukti ketuhanan Yesus. Tapi Sang Yesus sendiri mengatakan itu pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa yang untuk Ia perlihatkan kepada Bani Israel, supaya Bani Israel itu percaya kalau Dia itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, sekarang Anda mewakili siapa? Anda mengajarkan bahwa Yesus punya sisi keilahian, Anda mewakili para nabi palsu. Kalau Anda mewakili Yesus, maka Anda akan mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Dia itu adalah Rasulullah yang datang kepada Bani Israel dengan membawa tanda-tanda kenabian berupa mukjizat, mampu merubah air menjadi anggur. Ya, orang buta mampu melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati bisa bangkit hidup.
Itu untuk membuktikan dirinya sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah kepada Bani Israel. Ya, sadari itu Pak Daud. Ya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 7, sekarang murid-muridku tahu bahwa apapun yang ada pada diriku itu semua berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Berarti muridnya tahu kalau kehebatan Yesus itu semua pemberian dari Tuhannya. Nah, Anda sendiri pada porsi lain, karena Anda ini adalah pengikut nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran pagan, menyembah kepada Nabiullah, menyembah kepada utusan Allah. Begitu Pak Daud.